dalam tradisi manusia. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa Allah menebus kita dari hamba menjadi anak. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sudah menjadi akil balik, menjadi ahli waris. Merayakan kelahiran Kristus adalah merayakan naiknya status kita dari hamba menjadi ahli waris Allah di muka bumi. Masalahnya saudara-saudara, kita adalah ahli waris. Ahli waris itu seringkali terkebur dalam menggunakan warisan. Banyak ahli waris yang kemudian justru merusak nama pendahulunya karena perilaku dan sikapnya sendiri. Apakah perilaku dan sikap kita sebagai lembaga gereja dan umat Allah di dunia ini? Apakah memang kita bersikap, bertingkah laku, berperilaku sebagai ahli waris Allah yang sesungguhnya? Warisan Allah terindah kepada kita adalah rumah untuk kita tempati. Bukan rumah yang di rumah kita, tetapi rumah tanpa batas. Rumah tersebut adalah bumi dan alam semesta ini. Itu adalah rumah kita, atau ini adalah rumah kita. Kita adalah ahli-ahli waris Allah untuk menjaga kelangsungan bumi dan alam semesta, sehingga pewarisan bumi dapat terus berlangsung. Dan karena itu sebagai ahli waris, Allah mengaruniakan kita hikmat, kepandaian, kemuliaan. Itu yang kita baca dari Mazmur 8 itu. Nggak ada makhluk di dunia ini yang sehebat, semulia manusia. Pemazmur mengatakan hampir sama seperti Allah. Bagus kata-katanya. Manusia itu dikaruniakan kemuliaan sehingga menjadi hampir sama seperti Allah. Bahasa Indonesia yang lama itu menuliskan sedikit lebih rendah dari makhluk-makhluk sorgawi. Itu manusia. Citra Allah yang sangat tinggi, yang sangat istimewa. Supaya apa? Supaya manusia layak mewarisi Allah, mewarisi bumi yang milik Allah ini dengan akal budinya, dengan hati nuraninya, dengan perasaannya, dengan yang ada, dengan kekuatannya. Kita mengolah bumi ini sehingga tidak menjadi hancur. Kenapa? Karena manusia tidak bekerja dengan nalurinya. Makhluk-makhluk yang lain dengan nalurinya. Kalau mereka menghancurkan, itu artinya mereka membarui. Tapi manusia kalau menghancurkan, betul-betul bisa menghancurkan. Kalau manusia bisa menyampah, betul-betul bisa nyampah. Kalau hewan nggak nyampah, dia membarui. Tanaman tidak nyampah, daunnya berguguran ke bumi, menjadi pupuk, menyuburkan tanah kembali. Hewan buang hajat kemana aja, ada tempatnya juga, tempat-tempat tertentu. Dia memberikan kesuburan, mengolah bumi, mendaur ulang kembali. Tapi manusia nggak begitu. Manusia membuat sampah, menciptakan sampah sehingga bisa merusak bumi. Hikmatnya bisa merusak bumi, maka Tuhan juga memberikan hikmat, akal budi supaya manusia memelihara bumi. Tanpa hikmat yang kuat, bumi ini rusak oleh manusia, oleh ahli warisnya sendiri. Ahli waris yang merusak warisan yang diberikan itu. Maka kita mendapatkan kemampuan, kepandaian, hikmat, belajar dari sejarah, mengendalikan triliunan unsur biologis di alam semesta ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagi saya pribadi tahun baru bukan peristiwa yang baru-baru amat. Karena tahun baru itu yang baru cuma angka tahunnya. Lebih banyak peninggalan lamanya daripada barunya. Yang barunya apa ya? Pikir-pikir, kecuali angka tahunnya. Yang lamanya masih banyak. Kita mewarisi yang dari dulu itu. Yang dulu itu nggak selesai. Orang mengatakan kemarin terakhir. Nggak terakhir. Utang saudara-saudara nggak berakhir kemarin.
Saudara kalau punya utang ya tahun depan harus bayar juga, tahun ini harus bayar. Saudara kalau punya sesuatu yang membebani harus terus dilakukan. Kalau cuci darah terus sampai sekarang gitu ya, nggak selesai, nggak sembuh kemarin. Kalau saudara sakit ya sakit. Kalau punya persoalan ya harus diselesaikan juga, nggak segera selesai dengan pergantian tahun. Makanya tahun baru itu lebih banyak lamanya daripada barunya. Cuman angkanya yang baru. Inilah yang menguatkan kita dan merelevankan pengajaran hari ini tentang pewarisan. Yang kita warisi itu banyak dan kita tetap menjadi ahli waris itu. Satu yang ingin kita belajar adalah tentang warisan Allah atas bumi kepada kita. Kehancuran bumi dan rusaknya lingkungan tetap menjadi keprihatinan kita. Ulah manusia masih tidak terkendali untuk menciptakan sampah, menguras hasil bumi, semena-mena terhadap ekosistem. Gereja juga termasuk gereja kita termasuk gereja yang cukup bergiat dalam situasi ini. Umat kita juga mungkin umat yang sehari-harinya biasa tidak peduli dengan krisis lingkungan. Kita selalu ribut. Ada banjir, ada sampah, tapi kita juga membuat sampah. Belanjanya sedikit pakai plastik. Nggak bawa plastik sendiri dari rumah, nggak bawa tas sendiri dari rumah. Kan nggak nyampah, plastiknya dibuang ke tempat sampah. Ya sama aja, sekali pakai itu plastik kita buang ke tempat sampah, di tempat sampah diurut-urut jatuhnya ke kali juga, saudara-saudara. Jatuhnya ke laut juga. Di laut dimakan apa? Plastik. Plastik nggak rusak di laut sampai ratusan tahun. Penyu itu nggak bisa membedakan antara plastik dengan ubur-ubur. Jadi makanan penyu itu ubur-ubur. Kadang kalau lihat yang model-model gitu dicaplok aja, maka keselak, banyak penyu mati, perutnya plastik semua. Kebanyakan makan plastik. Bayangkan kalau di dunia ini nggak ada penyu, di dunia ini nggak ada ikan hiu, di dunia ini nggak ada ubur-ubur, di dunia ini nggak ada ikan paus. Saudara kan hobi makan sirip ikan hiu gitu. Itu bantai besar-besaran. Kalau nggak ada ikan hiu mati juga kita. Bumi ini rusak, kita yang mati. Maka harus ada akal budi, harus ada hikmat. Kontribusi jemaat kita dalam lingkungan hanya sebatas slogan, hanya salah satu butir dalam tata nilai. Kita berulang-ulang sebutkan. Tetapi tetap saja kita merusak lingkungan itu. Tetap saja parkir, pasang mesin, pasang AC. Berpuluh menit, mungkin berjam-jam. Padahal bumi dan alam semesta ini adalah warisan Tuhan untuk kita. Memelihara bumi adalah tugas para ahli warisnya. Tahun ini saudara-saudara, mari kita tetap menjaga dan menghijaukan kembali lingkungan alam di bumi yang adalah rumah yang diwariskan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan kepada kita pada hari pertama ini adalah kita adalah ahli-ahli waris Allah. Jadi berjalanlah bukan hanya dengan iman. Nyanyian kita mengatakan tak ku tahu kan hari esok. 2 kali tadi malam nyanyi, sekarang juga nyanyi. Saya katakan nggak tahu juga akan hari esok karena ulah kita. Banyak hal yang kita tahu, kita bisa prediksi ketimbang kita nggak tahu. Jadi jangan pura-pura bego gitu. Oh nggak tahu, gue rusak-rusak aja. Tahu juga saudara-saudara. Dan itu ada di tangan kita juga. Dengan iman, dengan kekuatan Tuhan, ya kalau kita merusak, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memerlukan manusia untuk meneruskan pewarisan itu, untuk memelihara kelangsungan hidup itu. Jadi jangan hanya dengan iman, tetapi juga dengan hikmat, dengan akal budi, dengan jiwa luhur, untuk menjaga dan mengatur hawa nafsu kita demi lingkungan hidup, demi hidup kita sendiri. Amin.